di Jerman itu karena sebagai salah satu negara yang industrinya itu research based, jadi berdasarkan research, jadi apa produk-produknya itu berdasarkan research. Jadi misalnya apa bahan-bahan kimia, kemudian pharmaceutical, jadi obat-obatan, bahkan mobil otomotif itu karena mereka memproduksi itu mereka melakukan riset, mempunyai R&D, ya, mempunyai R&D yang besar, yang kokoh, yang kuat. Dan saya melihat bahwa posisi-posisi senior untuk research and development itu banyak membutuhkan PhD degree, meskipun itu di industri. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas IPA. Kakak-kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang YR Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa pada program Alumni Kebanggaan FMIPA UGM. Pada hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Dr. Renat Ana Artati, MSc, MSI. Beliau menyelesaikan S1 Kimia di FMIPA UGM dan yang luar biasanya beliau menempuh pendidikan hingga S3 di Technical University of Munich di Jerman dan kemudian berkarir sebagai ilmuwan dengan keahlian dalam di bidang metabolomik dan bioanalitik dan saat ini menjadi Head Untargeted Metabolomics di Helmholtz Munich atau German Research Center for Environmental Health. Ya, namun sebelum kita mulai bertanya-tanya mengenai pengalaman dari Mbak Ana Artati pada hari ini, mungkin saya terlebih dahulu bertanya, bagaimana kabarnya nih, Mbak Ana? Baik, Mas Bambang, terima kasih. Terima kasih sekali untuk kesempatan kali ini saya diberi keistimewaan atau diberi kesempatan untuk sharing, berbagi dengan teman-teman sekalian dan pendengar. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Amin. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Mbak Ana dan mungkin kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Jadi mungkin bisa diceritakan apabila kita bisa kembali ke masa lalu, Mbak Ana. Bagaimana dulu bisa tertarik masuk ke FMIPA UGM ini? Gimana ya? Jadi begini, saya masuk FMIPA itu seperti sudah disebutkan jurusan kimia. Kimia itu ketika kami SMA, kimia itu adalah pelajaran yang baru karena sebelumnya kami tidak pernah mendapat pelajaran kimia. Lalu kok kebetulan saya suka, jadi saya menikmati belajar kimia waktu itu. Kemudian almarhum ayah saya ketika kami mencari atau mendaftarkan untuk universitas berpesan bahwa kalau kuliah itu penting antara lain juga memilih yang kamu sukai, yang kita sukai, yang kita minati, yang menjadi passion kita. Tentu saja ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan seperti misalnya kesempatan karir setelah lulus dan lain sebagainya. Tapi lebih daripada itu, apa yang kita minati itu sebaiknya menjadi pilihan kita untuk studi kita selanjutnya. Karena tidak hanya ketika kita belajar, ketika nanti kita bekerja pun itu juga lebih
enak rasanya bila kita menikmati apa yang kita kerjakan. Yang mana tentu saja biasanya apa yang nanti menjadi karir kita itu adalah sesuai dengan bidang yang kita pelajari. Jadi kira-kira seperti itu, Mas. Jadi pertama tentu karena saya menyukai kimia, kemudian juga karena ya dorongan dari orang tua bahwa oke, kalau kamu suka ya go ahead, why not gitu. Tapi apakah ada alasan tertentu mengapa memilih di UGM, Mbak Ana? Oh, kalau di UGM karena karena praktis saja. Jadi sejak saya lahir di Jogja, menghabiskan masa kecil di Jogja, kemudian saya dari STK sampai SMA di Jogja, lalu kemudian waktu itu SMA saya boleh saya sebutkan saya dari Padmanaba, dan sebagian besar orientasi kami itu oke, kalau kuliah ya berarti UGM gitu. Jadi ya jadi orientasinya ke situ gitu. Jadi ya saya kira praktikal aja. Jadi saya pikir juga oh nggak perlu kos karena kebetulan orang tua kami tinggal di Ring Road Utara itu, jadi di Jalan Utara Jalan Kaliurang, jadi kan dekat sekali. Jadi ya alasan praktikal aja, dan kemudian juga tentu saja karena UGM itu kan apa ya, universitas, salah satu universitas terbagus di Indonesia. Jadi saya pikir ya kenapa tidak di UGM gitu. Saya nggak daftar di universitas lain. Berarti alhamdulillah karena ideal juga ya dan juga terjangkau jadi akhirnya bisa Betul, ke UGM seperti betul, itu. betul. Namun pada saat masuk pertama kali di UGM tersebut di FMIPA UGM ya, Pak Ana, itu apa yang dirasakan pada saat itu? Apakah ada masa penyesuaian mengenai bagaimana kimia di kuliah itu atau justru langsung oh memang ternyata saya suka dan saya lancar dan langsung bertahap cepat seperti itu. Bagaimana prosesnya pada saat itu, Mbak? Eh, kalau penyesuaian, saya pikir lebih pada karena ketika di SMA kita belajar per kelas ya, kemudian lalu ketika mulai kuliah itu semester satu, saya nggak tahu sekarang bagaimana, karena saya udah kuliah udah S1 sudah lama sekali. Waktu itu semester satu dan 2 itu kami belajar kebanyakan adalah mata kuliah dasar. Jadi seperti kalau MIPA ya berarti fisika dasar, matematika dasar, kimia dasar, dan lain sebagainya. Nah, yang waktu itu yang menjadi penyesuaian adalah karena kuliah-kuliah dasar itu biasanya diikuti oleh begitu banyak mahasiswa, nggak cuma dari MIPA tapi juga dari berbagai jurusan, dari berbagai fakultas. Lalu seperti fisika dasar kami kuliahnya di GKU, jadi begitu banyak mahasiswa, kemudian nggak bertemu langsung dengan dosen, itu tentu sesuatu yang harus disesuaikan. Kemudian yang nomor dua adalah kalau di SMA waktu itu kami sering sekali ada ulangan. Jadi mau nggak mau belajar, rutin belajar kan, ada ulangan. Jadi ada beberapa kali ulangan dalam satu semester atau bahkan dalam satu tahun. Tetapi kalau ketika kuliah kan cuman ada mid semester dan semester. Jadi mau tidak mau kami harus disiplin. Saya harus disiplin untuk supaya nanti belajarnya nggak satu kali sebelum ujian apa sih istilahnya kalau apa ya namanya, jadi kejar kejar tayang itu ya, itu harus disiplin waktu itu ya. Jadi uh, either kalau kalau nggak begitu juga ketika kita uh, mendengarkan kuliah juga saya berusaha untuk sudah memahami, jadi tidak perlu nanti harus belajar banyak gitu supaya nanti ketika ujian semester itu nggak perlu numpuk-numpuk banyak yang nggak paham, lalu pada akhirnya hanya sehari 2 hari mempelajari banyak hal. Ya itu salah satu yang harus saya kira itu yang menjadi penyesuaian. Tapi syukur syukur bahwa
hal-hal seperti itu ternyata bisa diatasi lah. Iya, baik-baik. Berarti memang ada ya proses penyesuaian gitu, Mbak Ana. Betul, betul. Tapi kalau soal kenangan dan pengalaman nih, Mbak Ana, di FMIPA UGM, ada nggak yang masih terkenang sampai sekarang atau suatu pelajaran bukan tentang mata kuliah tapi tentang kehidupan sebetulnya? Oh, ternyata begini, ada nggak, Mbak Ana? Yang paling saya syukuri dan paling saya kenang adalah sebetulnya sampai sekarang masih terjaga adalah network hubungan saya dengan teman-teman seangkatan. Dan saya bersyukur sekali bahwa hubungan kekeluargaan itu sampai sekarang masih terjaga baik. Kami masih berkontak dengan baik. Tentu saja terima kasih terima kasih atas bantuan apa namanya media sosial tentu saja karena bantuan itu, tapi itu adalah salah satu yang yang betul-betul saya syukuri, dan saya bisa hadir di sini juga antara lain karena masih mempunyai kontak yang bagus dengan alumni-alumni, dengan teman-teman seangkatan. Kemudian yang juga menjadi pengalaman adalah pengalaman untuk berorganisasi. Tentu saja di SMA juga ada organisasi, tetapi lebih intensif itu ketika mulai kuliah, ada pengalaman berorganisasi, kemudian di situ kita belajar leadership, kemudian juga belajar networking, dan kebetulan ketika saya kuliah juga saya mengambil waktu untuk mencari penghasilan sendiri. Jadi pengalaman untuk mempunyai penghasilan sendiri sebagai asisten di lab, baik itu di UGM maupun di luar UGM, itu tentu saja buat saya adalah pengalaman yang tidak ternilai harganya, yang menjadi salah satu bekal untuk untuk perjalanan hidup atau karir saya selanjutnya. Baik, baik. Namun apa boleh saya bertanya, Mbak Ana, itu pada saat S1 itu lulus tahun berapa ya, Mbak? Lulus tahun 96. Oh, 96. 96 Baik, awal baik. ya. Iya, pada saat tahun 96 itu atau mungkin pada saat S1 itu setelah lulus, apa gambarannya Mbak Ana pada saat itu? Apakah oh saya harus ngejar akademik atau oh saya mau ke sini, oh saya mau ke sana. Apa yang dipikirkan pada saat lulus pertama kali itu? Gini, kebetulan ayah saya itu dosen. Dan beliau itu sangat disiplin sekali, sangat disiplin dengan pekerjaannya, sangat rajin. Jadi sejak kecil kami sudah melihat bahwa ayah saya itu menghabiskan waktu sebagian besar di ruang kerjanya. Jadi beliau mempunyai ruang kerja tidak hanya di kantor tapi juga di rumah. Dari pagi nanti sampai malam sebelum tidur itu membaca, menulis, menyiapkan menyiapkan bahan untuk kuliah dan lain sebagainya. Kami bangga dengan bapak kami ya, bangga itu luar biasa dedikasinya segala macam. Tapi melihat caranya begitu disiplin bekerja, membaca dan menulis, membaca dan lain sebagainya. Waktu itu saya pikir ketika S1, pokoknya mulai kecil sebetulnya. Pokoknya nanti saya kalau lulus kuliah saya nggak mau jadi dosen. Tentu saja saya bukan karena profesi dosen saya tidak kagum, dan saya kagum dengan profesi dosen, tapi saya pikir aduh saya kayaknya pengen juga punya, mungkin karena gambaran saya melihat bapak saya gitu ya, jadi aduh saya kayaknya pengen juga punya uh, waktu luang itu diisi dengan misalnya jalan-jalan dan lain sebagainya. Jadi pokoknya saya maunya, pokoknya saya lulus itu kalau kalau bisa jangan jadi dosen gitu.
Nah, jadi ketika saya lulus S1, kan tentu orientasinya mencari pekerjaan ya, karena memang waktu itu ada cita-cita bahwa saya pengen setelah S1 saya bercita-cita tidak hanya S1. Saya pengen memang waktu itu ada bayangan saya mau studi lanjut, tapi tentu saja waktu itu saya memutuskan untuk bekerja dulu karena tentu ingin mengetahui bagaimana sih punya pengalaman kerja juga. Seperti itu saya pikir itu penting juga. Jadi uh, berawal dari situ, pertama nggak mau jadi dosen, kedua mau mencari pengalaman. Jadi saya mau mencari pekerjaan di swasta. Dan kebetulan waktu itu saya boleh menyebut perusahaannya ya. Ya, jadi waktu itu kebetulan PT Freeport Indonesia membuka lowongan dan mencari fresh graduate di beberapa universitas negeri termasuk di UGM. Dan kebetulan waktu itu timingnya juga tepat, ketika begitu saya lulus waktu itu Freeport juga mencari di Gajah Mada, dan kebetulan saya adalah salah satu yang direkrut untuk manajemen trainee waktu itu. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, baik. Berarti Rama tadi tidak ingin jadi dosen. Kemudian tadi ingin kerja dulu seperti itu. Tapi kok berakhirnya di S3 di Munich, kemudian sekarang jadi head untargeted metabolic tadi, metabolomic. Ya. Jadi itu ceritanya bagaimana hingga sampai seperti ini tuh, Mbak Ana? Mungkin boleh Jadi diceritakan gini, prosesnya Mas. hingga sekarang. Ya, jadi gini, karena tadi saya memang bekerja itu memang memang sudah cita-cita untuk melanjutkan studi. Memang saya pengen, karena saya senang. Kebetulan waktu itu, kebetulannya kok ya saya senang belajar gitu. Maksudnya dalam arti belajar membaca ilmu, jadi bukan belajar untuk ujian atau apa, tetapi uh, learning, senang belajar gitu. Jadi saya mau waktu itu memang benar-benar saya bercita-cita saya nggak mau cuma selesai S1. Maksudnya saya pengen nanti studi lanjut gitu. Jadi saya bekerja di Freeport di Papua waktu itu. Lalu waktu itu apa namanya manajemen trainee. Lalu saya ketika oke ini 1 tahun udah saatnya saya studi lanjut. Kemudian saya mencari-cari ketika bekerja itu pun saya mencari-cari beasiswa dan kebetulan saya mendapat beasiswa untuk lanjut studi master waktu itu dari URGE dan ke apa namanya pharmaceutical chemistry di ITB waktu itu. Lalu kemudian terus bergulir, kemudian diselingi juga saya menikah kemudian mempunyai anak dan waktu itu sudah menjadi komitmen saya kalau mempunyai anak maka saya harus paling tidak 2 tahun itu full time untuk anak. Jadi saya ketika anak lahir selesai dari ITB, ketika anak lahir saya 2 tahun full time untuk anak itu memang sudah komitmen saya. Jadi full time untuk anak. Kemudian setelah 2 tahun tuh saya oke ini saatnya memang jadi saya hidup itu kebetulan memang saya tuh mempunyai target-target ya Mas. Jadi oke ini 2 tahun udah selesai memang saya harus berkarir lagi. Tapi ketika itu saya pikir wah ini mulai dari 2 tahun hanya maternity jadi mengasuh anak untuk berkarir saya butuh warming up. Kemudian saya mencari beasiswa lagi. Kebetulan saya mendapatnya dari Bayer, dari perusahaan farmasi di Jerman, Bayer AG, untuk studi double degree dari Technical University Munich
dan National University Singapura untuk industrial chemistry. Nah, seperti gayung bersambut, saya lah kenapa nggak diambil? Saya ambil. Oke, waktu itu sebetulnya cita-citanya cuman oke, selesai nanti master. Jadi waktu S1 saya cita-cita oke nanti master. Cita-cita saya itu cuma sampai master sebetulnya studinya. Oke. Tapi kemudian double degree itu ternyata programnya adalah sebagian course di Singapura dan research-nya di Munich di Jerman. Walaupun ketika course di Singapura itu profesornya hampir semuanya didatangkan dari Munich, tetapi jadi secara fisikal itu kami 1 tahun di Singapura, kemudian dilanjutkan master research di Jerman. Nah, kemudian saya sampai di Jerman, kemudian ketika akan mulai bekerja, saya melihat bahwa di Jerman itu karena sebagai salah satu negara yang industrinya itu research based, jadi berdasarkan research, jadi produk-produknya itu berdasarkan research. Jadi misalnya bahan-bahan kimia, kemudian pharmaceutical, jadi obat-obatan, bahkan mobil otomotif itu karena mereka memproduksi itu mereka melakukan riset, mempunyai R&D, ya, mempunyai R&D yang besar, yang kokoh, yang kuat. Dan saya melihat bahwa posisi-posisi senior untuk research and development itu banyak membutuhkan PhD degree, meskipun itu di industri. Nah, dan gayung bersambut, saya ternyata setelah selesai master itu saya ditawari oleh supervisor saya, kenapa kamu nggak nerusin PhD sama saya gitu? Ya why not gitu, karena kalau di Jerman itu namanya doktor Arbeit namanya. Jadi itu PhD program itu kalau di Jerman namanya doktor Arbeit. Itu seperti orang bekerja, jadi malah dibayar. Jadi ya sudah, saya melanjutkan sampai PhD, kemudian saya mulai melanjutkan karir di Jerman selanjutnya gitu dan memang betul yang seperti saya amati sebelumnya bahwa untuk posisi-posisi tertentu dalam research and development meskipun baik itu di akademia maupun di public sector seperti saya sekarang ataupun di industri itu banyak membutuhkan orang atau tenaga sumber daya manusia yang mempunyai doctoral degree karena riset mereka memperkuat risetnya jadi begitu kokoh sekali mereka itu jadi kayak misalnya kita membayangkan mereka memproduksi BMW ya otomotif aja mereka itu mempunyai riset untuk setiap detailnya saya mempunyai tetangga yang dia bekerja di BMW itu dia bekerja di bagian riset untuk kabel. Bayangkan, kabel aja ada risetnya. Begitu. Iya, iya Mbak Ana. Ya memang luar biasa ya. Tadi saya cukup kagum juga karena kan memang Technical University of Munich itu kan ya masuknya susah seperti itu ada di bawah 10% atau berapa itu dari administrasi Tapi administrasi gini dan lain. Mas, faktornya itu macam-macam. Jadi kalau orang Jawa bilang itu wong bejo ngalahke wong pinter. Jadi mungkin saya cuma bagian yang bejo aja. Iya, Mbak Ana. Iya. Kemudian jika kita sedikit beralih ya dari karir ke pekerjaan dari Mbak Ana sekarang, apakah mungkin bisa dijelaskan mengenai keahlian di bidang metabolomik dan bioanalitik dan kemudian jadi head undergraduate di Helmholtz tadi, itu apa sebenarnya yang diteliti dalam bidang ini dan bagaimana dampaknya sebenarnya?
Oke, jadi begini, metabolomik itu adalah apa ya, pengamatan atau penelitian atau studi yang komprehensif tentang senyawa-senyawa metabolisme dan proses metabolisme di dalam makhluk hidup. Ya, jadi senyawa-senyawa metabolomik itu meliputi senyawa-senyawa yang terlibat dalam proses biologis di dalam makhluk hidup, baik itu senyawa-senyawa yang dibutuhkan maupun senyawa-senyawa yang dihasilkan dalam proses metabolisme, ya, meliputi segala macam yang seperti karbohidrat. Jadi karbohidrat, kemudian asam lemak, kemudian asam amino, dan lain sebagainya. Ya, jadi proses di dalam tubuh itu menghasilkan atau membutuhkan senyawa-senyawa yang penting untuk proses itu terjadi. Nah, pengetahuan atau deteksi tentang senyawa-senyawa tersebut di dalam makhluk hidup atau di dalam proses biologis itu bisa memberikan gambaran tentang keadaan fisiologis dan proses biokimia yang terjadi di dalam makhluk hidup tersebut. Oke, aplikasi dari metabolomik itu sangat luas, ya. Seperti antara lain untuk kesehatan, seperti yang sekarang saya kecimpungi sekarang itu untuk kesehatan, terutama kalau yang pusat riset yang titik berat dari pusat riset tempat saya bekerja sekarang adalah diabetes dan kardiovaskular. Ya, dalam bidang kesehatan itu metabolomik diterapkan antara lain sebagai biomarker atau penanda untuk penyakit tertentu. Bahkan sekarang itu metabolomik bisa dengan metabolomik kita bisa memprediksi kondisi kesehatan seseorang untuk 10 tahun ke depan atau 40 tahun ke depan dan sebagainya. Jadi salah satu riset yang kami lakukan dari kohort di Inggris dan Finland itu menunjukkan bahwa sebagai contoh fenilalanin, jadi salah satu asam amino dan monosaturated fatty acid atau asam amino monosaturated, jadi asam amino yang tidak jenuh tapi cuman cabangnya satu, jadi salah satu asam amino tidak jenuh itu adalah salah satu indikator bahwa seseorang nanti mempunyai kecenderungan, saya bilang tidak pasti, tetapi kecenderungan untuk mempunyai penyakit kardiovaskular di kemudian hari. Bagaimana caranya itu kita menganalisa seperti itu? Jadi waktu itu kami menganalisa kohort itu kumpulan dari populasi, ya, populasi manusia. Kami analisa dari time waktu 0, kemudian 10 tahun kemudian 30 tahun kemudian, dan kami lihat bagaimana perkembangannya. Ternyata kami bisa memetakan bahwa asam amino yang saya sebut tadi dan fatty acid itu asam lemak, ya, salah satu asam lemak itu ternyata menjadi indikator seseorang yang mungkin sekarang kelihatan sehat, tapi bisa jadi nanti 10 tahun ke depan dia akan menderita kardiovaskular. Nah, dengan cara seperti itu, maka negara-negara maju itu bisa memprediksi dan bisa mentreatment orang-orang yang belum sakit. Jadi sekarang titik berat di negara-negara maju itu bukan penyembuhan, bukan curation, karena itu mahal sekali nantinya, ya. Tapi mereka sekarang lebih ke arah prevention. Jadi pencegahan. Nah, salah satunya dengan metabolomik itu, toolnya, alatnya alatnya itu metodenya dengan metabolomik itu. Kenapa? Karena dengan metabolomik itu salah satu alat untuk bisa memprediksi apa yang terjadi di kemudian hari. Itu untuk kesehatan, ya. Kemudian misalnya dalam hal farmasi industri farmasi, obat-obatan, itu metabolomik juga berperan penting karena dengan metabolomik, dengan menyelidiki atau mendeteksi senyawa-senyawa kimia, kita bisa melihat apa yang terjadi
ketika seseorang mengkonsumsi suatu senyawa obat tertentu, ya. Kemudian juga misalnya kita melihat, oke, ini penyakit ini ternyata anomalinya dibanding dengan orang sehat itu ternyata ada reaksi yang seperti ini, misalnya menghasilkan asam amino tertentu. Lalu kita membutuhkan obat dengan treatment tertentu untuk mentreatment asam amino yang jahat itu tadi, misalnya seperti itu gambarannya. Kemudian di bidang pertanian, kalau di bidang pertanian itu saya lihat banyak dikembangkan di Australia. Jadi mereka banyak menggunakan metabolomik untuk pertanian karena mereka itu produksi pertaniannya hebat sekali. Jadi untuk memprediksi atau meningkatkan hasil-hasil produksi pertanian. Jadi mereka melihat, oh, tanaman yang sehat itu ternyata mempunyai senyawa metabolisme yang asam amino seperti ini, asam lemaknya seperti ini dan lain sebagainya. Lalu mereka melakukan rekayasa untuk menghasilkan produksi pertanian yang seperti yang mereka inginkan. Contohnya seperti itu. Kemudian juga untuk industri makanan, itu juga ternyata banyak sekali menggunakan metabolisme. Jadi terutama untuk negara-negara maju itu sudah metabolomik itu sudah menjadi memegang peranan yang cukup penting. Saya lihat juga di Indonesia itu ada salah satu peneliti yang melakukan penelitian tentang berbagai kandungan dari kopi dari berbagai macam daerah. Kemudian mungkin bisa memetakan mana kopi yang enak, mana yang tidak, lalu mungkin bisa melakukan rekayasa. Oh, oke, yang ini enak berarti harus kita reaksikan dengan ini dan lain sebagainya. Itu salah satu kegunaannya. Lalu jadi ya itu gambaran mengenai metabolisme secara ringkasnya seperti itu, Mas. Iya Mbak Ana, saya temukan cukup lucu ya tadi di Jerman kan ada kesehatan, kemudian di Australia pertanian, farmasi, kemudian di Indonesia kopi seperti itu. Ya, betul. Itu tadi cukup menarik juga ya, karena barusan saya akan menanyakan bagaimana perkembangannya di Indonesia sendiri gitu ya, karena kan mungkin banyak faktor-faktor penentunya seperti itu dari mungkin fisiologis orang-orangnya, lingkungannya, cuacanya seperti itu. Itu perkembangannya bagaimana sebenarnya di Indonesia, Mbak Ana? Apakah ada tahu mungkin? Kalau yang saya pahami atau yang saya ikuti itu kalau di Indonesia lebih banyak ke hasil pertanian yang seperti yang saya sudah sebutkan tadi seperti kopi. Tetapi saya juga mempunyai kontak dengan peneliti-peneliti dari Bogor, mereka juga mengembangkan metabolomik dan saya pikir juga terutama untuk tumbuh-tumbuhan dan hasil pertanian kalau saya tidak salah. Tetapi tentu saja bisa karena yang selama ini dikembangkan banyak yang sudah dikatakan sudah cukup maju ilmu metabolognya itu di Eropa dan Amerika ya. Dan tentu saja kami mempunyai yang kami lihat itu adalah orang-orang dengan ras Eropa, ras tertentu ya, Kaukasia. Tapi mungkin saya pikir menarik juga, penting juga bahwa ras Asia juga mempunyai peta-peta metabolomik sendiri. Pasti mereka mempunyai genetik yang berbeda, itu juga mempengaruhi. Di Cina mereka mulai banyak mengembangkan metabolomik ya. Ya. Iya, sangat menarik ya. Tentunya bagi para penonton mungkin mahasiswa FMIPA UGM, FMIPA yang lain yang menarik, yang tertarik dengan segmen ini mungkin dari metabolomik mungkin bisa ke arah situ. Jadi mengembangkan juga. Tapi mungkin perlu saya tambahkan, Mas. Metabolomik itu adalah ilmu yang multidisiplin.
Jadi tidak hanya orang dengan keahlian kimia yang dibutuhkan, tapi juga dari biologi karena juga harus mempelajari reaksi-reaksi biologis yang terjadi atau metabolisme yang terjadi dari biologi itu ekspertisnya itu sangat dibutuhkan. Kemudian juga kedokteran, farmasi. Kemudian tentu saja yang tidak kalah penting adalah information. Jadi komputasinya. Jadi karena nanti kita akan mendapatkan begitu banyak data yang besar sekali, kita sebut metadata. Kami biasa menyebut metadata. Datanya itu bisa beribu-ribu senyawa-senyawa yang berbeda dalam tiap orang, dan tiap orang itu mempunyai kebiasaan yang berbeda. Ada yang merokok, ada yang tidak merokok, ada yang makan obat, ada yang tidak makan obat. Itu semua harus dipetakan. Jadi membutuhkan expertise komputasi yang mumpuni juga. Jadi kami bekerja sama juga dengan saintis yang mempunyai keahlian bioinformatik. Itu penting sekali. Jadi saya pikir tidak hanya MIPA, tapi itu bisa jadi integrated national program yang luar biasa, bisa menggabungkan berbagai macam program studi atau keahlian. Setiap kita punya cerita, dari tingginya harapan sampai pahitnya kenyataan. Tapi kami percaya setiap insan pasti punya cita-cita. Ions Culinary Academy hadir mengubah harapan menjadi kepastian berbekal ilmu kulineri. Dapatkan proses pembelajaran yang sistematis dan inspiratif dengan menggabungkan 20% teori dan 80% praktik olahan menu. Kuasai fundamental hingga wujudkan profesi impian dengan chef profesional didukung fasilitas dan alat terbaik. Meningkatkan keahlian untuk membangun jiwa entrepreneur serta dukungan koneksi ke berbagai instansi ternama. Menjadi bagian dari setiap mimpi dan cita-cita yang berharga adalah keharusan dan tujuan dari kami. Ions Culinary Academy. Nurture your talent, advance your skill. Ya, baik. Itu juga sebenarnya tujuan dari program ini juga, Mbak Ana. Jadi kan tadi menyambungkan gitu ya dari alumni sehingga seperti membuat jalurnya lebih nyata bagi para mahasiswa-mahasiswa MIPA UGM mengenai mau kemana, tujuannya apa yang masih perlu dikembangkan seperti itu. Baik, Mbak Ana, kita masuk ke dua pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaan pertama yaitu adalah berdasarkan pengalaman berkarir selama ini, apakah ada hal yang ingin disarankan kepada FMIPA UGM untuk memperbaiki proses belajar mengajar mereka agar lebih relevan? Monggo. Ya, terus terang saja saya tidak terlalu mengikuti update tentang perkembangan belajar mengajar di FMIPA UGM saat ini, karena ya saya sudah lama meninggalkan Jogja ya. Tapi saya kira itu kalau saya sedikit banyak juga membaca bagaimana perkembangan belajar mengajar di UGM, saya kira perkembangan saat ini sudah positif. Jadi juga sudah semakin banyak saya kira sudah semakin banyak mereka bekerja sama dengan pihak-pihak universitas-universitas dengan universitas yang bagus dan luar biasa dari luar negeri. Saya kira itu positif dan terus ditingkatkan. Tetapi juga begini, Mas, kalau saya kira untuk membuka kesempatan lebih bagus bagi alumninya untuk diterima di pasar kerja, itu penting sekali bahwa universitas membuka kerjasama dengan industri. Jadi terutama untuk memahami apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh industri, apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh penerima tenaga kerja itu. Termasuk juga bila ada kesempatan bagi mahasiswa untuk bisa melakukan internship di
industri-industri, saya kira itu pengalaman yang luar biasa karena tentu nanti ketika bekerja penerima kerja itu akan lebih positif bila mahasiswa alumni itu sudah siap bekerja, tidak hanya ilmu tetapi juga hands on, mempunyai pengalaman bekerja yang sudah jadi kalau misalnya untuk kimia itu mempunyai kemampuan mengoperasikan alat-alat, misalnya mempunyai kemampuan untuk bekerja di lab, seperti itu contohnya. Jadi sudah mempunyai pengalaman praktek lah istilahnya. Saya pikir seperti itu. Kemudian juga networking itu penting. Jadi artinya bekerja sama antara satu universitas dengan universitas yang lain itu saya kira juga penting. Kemudian meningkatkan waktu praktikum. Jadi tidak hanya teori, tetapi praktikum itu penting sekali saya kira. Jadi mahasiswa belajar untuk lebih banyak praktek. Jadi tentu ada balansnya, harus disesuaikan. Tapi kemampuan untuk praktek itu juga penting selain kemampuan teori tentu saja. Saya kira itu, Mas. Baik. Kemudian Mbak Ana, jika tadi saran kepada FMIPA UGM, sekarang mungkin saran ke mahasiswa atau yang belum jadi mahasiswa bahkan di FMIPA UGM, mengenai saran untuk membekali diri dan menyesuaikan diri nih dengan kebutuhan masa sekarang. Bagaimana sarannya, Mbak Ana? Nomor satu, saya pikir saya mengikuti apa yang ayah saya sampaikan. Jadi nomor satu, belajar apa yang menjadi passion itu penting. Ya, apa yang disenangi itu penting. Itu nomor satu, saya pikir. Tentu saja juga mempertimbangkan bagaimana nanti setelah lulus, apakah cukup lowongan kerja dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita senang dengan apa yang kita pelajari, saya pikir pekerjaan itu pasti akan mendatangi kita. Saya pikir seperti itu, ya. Itu nomor satu. Kemudian selain itu tidak hanya belajar teori di kampus, tidak hanya belajar kuliah, tetapi juga mengembangkan berbagai skill seperti bahasa, kemudian organisasi berhubungan dengan orang, belajar berorganisasi tidak hanya berhubungan dengan orang, tetapi juga leadership. Saya kira seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah networking, harus berhubungan baik dengan siapa saja. Saya kira seperti itu. Success begins with the small things. Real equivalent to English. Excellent in service and education, ready to assist students from the initial stage to more effectively achieve their learning goals. Start your learning journey with international standards and native English-speaking teachers. We ensure students using the latest curriculum aligned with CEFR International Standard. Experience a new way to learn English that unlocks students' critical thinking and communication skills. Maximize their potential with official tests from IELTS, TOEIC, TOEFL IBT, and TOEFL ITP to seize every opportunity and compete globally. Real equivalent to English. Spirit to speak and be heard by the world. Baik, iya Mbak Ana, luar biasa sekali. Tentunya ini sudah menjadi suatu wawancara yang tentunya sangat bermanfaat bagi saya. Semoga menjadi berkah bagi Mbak Ana dan tentunya bermanfaat bagi para penonton dimanapun berada. Iya, saya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kata yang kurang mengenakan bagi Mbak Ana dan para penonton. Kemudian sebelum kita akhiri, mungkin ada beberapa kata penutup dari Mbak Ana. Ya, terima kasih sekali lagi sama-sama Mas. Terima kasih juga dan saya mohon maaf bila ada salah kata, salah ucapan.
Dan ya, saya bersyukur sekali bahwa saya bisa sharing dan saya harap semoga ini semua bermanfaat dan saya berharap juga supaya FMIPA pada khususnya dan UGM pada umumnya bisa semakin berjaya, semakin alumninya, mahasiswa dan alumninya juga semakin berjaya. Terima kasih. Baik, amin, amin, amin dari Rabbal Alamin. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi di waktu yang lain, mungkin bertemu bahkan mungkin apabila memungkinkan, Mbak Ana. Iya, jika begitu terima kasih sekali lagi untuk para penonton. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang GR Sadono, tetap di channel Inspirasi untuk Bangsa. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas IPA. Kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat.